Ya, halo teman, kembali Ersu Channel dengan Speak Up Karnasnya hadir untuk teman-teman semuanya, dan kita akan melakukan perbincangan atau Speak Up dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Rotendao yang nanti akan kita peringati bersama pada tanggal 2 Juli, pada hari Jumat tanggal 2 Juli nanti. Dan kita akan bincang-bincang dengan Bapak Asisten 2 selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Rotendao, Bapak Armis Saik, Sarjana Teknik maksud saya. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Armis, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rotendao bersama masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Rotendao. Terima kasih Pak As2, Pak Ketua Panitia, untuk kesempatannya menerima Ersu Channel. Kita akan speak up, kita akan bincang-bincang. Baik Bapak As2 sebagai Ketua Panitia, kita bersyukur bahwa hari Jumat tanggal 2 Juli Kabupaten Rotendao akan bertemu dengan ulang tahun yang ke-19. Seperti biasa setiap tahun selalu ada kegiatan-kegiatan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Rotendao. Tahun ini tentu masih dalam suasana COVID-19 pandemi, tetap dilakukan tetapi dengan format-format tertentu. Nah, mungkin Bapak Ketua Panitia bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dirancangkan dan mungkin sudah dilaksanakan sebagian atau nanti akan dilakukan sampai pada tanggal 2 Juli nanti terkait hari ulang tahun kedua Kabupaten Rotendao. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang. Terkait dengan HUT Rotendao, ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Kecamatan Daunuse, yaitu di Pulau Dao dan Pulau Nuse. Kegiatan yang pertama itu adalah dari Badan Pendapatan. Kegiatan dilakukan itu yang pertama itu adalah pendaftaran dan pendataan objek pajak baru atau PBB. Sasarannya di masyarakat Kecamatan Daunuse, yaitu di Pulau Nuse. Itu dilaksanakan dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juli. Ya, sehingga mereka berangkatnya itu tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain. Nah, yang kedua itu adalah Dinas Sosial penyerahan bantuan beras kepada lansia dan defabel kepada masyarakat khusus untuk di Pulau Nuse yang sudah dilaksanakan langsung oleh Bapak Bupati dari beberapa hari yang lalu. Dan yang ketiga itu adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan terhadap Kecamatan Daunuse di Pulau Dao dan Pulau Nuse yang dilaksanakan dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli di masing-masing tempat. Jadi lokasinya di Dao dan di Nuse itu sudah dilaksanakan. Jadi besok itu hanya tinggal penyerahan saja. Nah, tanggal 1-nya itu tinggal penyerahan. Yang keempat itu adalah Dinas Peternakan melakukan pelayanan kesehatan hewan di Pulau Nuse. Yaitu dari tanggal 30 hari ini sampai dengan tanggal 1 di Pulau Nuse sendiri. Yang kelima itulah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan melaksanakan pembagian buku gratis kepada masyarakat di Daunuse mulai dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021. Dan kegiatan yang ketujuh itu keenam ini adalah dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan penyerahan administrasi kepegawaian kepada ASN yang berhak menerima
hak-hak katakanlah kenaikan pangkat atau lain-lain yang berhak diterima yang akibat karena cuaca jadi mereka belum ambil sini, maka kesempatan ini akan diserahkan langsung pada tanggal 1 nanti di Pulau Nusa. Kegiatan yang berikut atau yang ketujuh adalah Dinas Perhubungan juga akan membawa anak-anak dari panti asuhan untuk berwisata di tempat-tempat wisata di Rotendao. Nanti titiknya mereka yang tentukan sendiri, dengan tentu mengacu kepada instruksi Bupati tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan semua aktivitas ini yang dilaksanakan itu tetap kita melakukan tes antigen. Jadi semua aktivitas yang akan dilaksanakan oleh peserta itu termasuk kami panitia juga itu dilakukan pemeriksaan tes antigen. Kemudian dinas atau perizinan melaksanakan pendataan perizinan yang masyarakat butuhkan langsung dilayani di lokasi atau Pulau Nusanya langsung. Dan dinas kesehatan melakukan vaksinasi kepada masyarakat di Ndao Nusa dan Pulau Nusa. Itu dilaksanakan termasuk dengan pemeriksaan rapid test terhadap semua masyarakat, terutama lokasi kegiatan di Pulau Nusa, semua masyarakat. Dan hari ini tanggal 30 ini mereka sudah berangkat ke sana untuk melakukan tes antigen terhadap semua masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian dinas KB melakukan penyuluhan dan istilah mereka pemasangan alat kontrasepsi itu oleh mereka, dan tanggal 30 hari ini juga sudah dilaksanakan pada titik-titik yang berbeda, tidak bersamaan dengan yang teman-teman yang lain. Tidak terjadi kerumunan, dan semua yang pergi itu sudah dilakukan antigen semua. Dinas Kominfo juga melakukan semacam pemutaran film pembangunan di sana, capaian-capaian pembangunan kita di sana. Selama setahun Rotendao. Iya, hari ini juga berangkat ke sana, tentu juga diatur sesuai dengan ketentuan. Dan pada besok hari juga tanggal 1 itu juga ada dari BMKG akan melaksanakan sosialisasi tentang tanda-tanda bagaimana terjadi tsunami di daerah-daerah pesisir dan pulau, supaya mereka juga paham bahwa tanda-tanda tsunami itu seperti apa, supaya untuk mengantisipasi. Nah, begitu juga Badan Narkotika Nasional juga melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Dan yang terakhir, Dinas Pariwisata juga ada kegiatan hiburan rakyat. Namun hiburan rakyat ini hanya satu kegiatan saja, yaitu Panjat Pinang berhadiah, dan khusus untuk masyarakat di Pulau Nusa saja, jadi tidak dari luar. Mereka sendiri dengan jumlah-jumlah yang terbatas, dan sekali lagi bahwa di data yang melakukan Panjat Pinang ini seluruhnya dilakukan pemeriksaan tes antigen. Itu saja beberapa kegiatan, totalnya sekitar 14 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Rotendao yang ke-19 tahun tanggal 2 Juli tahun 2021. Baik, terima kasih ya Pak Asdo, Pak Ketua Panitia. Jadi menarik sekali rancangan-rancangan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai perangkat daerah dalam rangka HUT ini. Tapi yang lebih menarik, Bapak Ketua, ini semuanya difokuskan ke Kecamatan Ndao Nusa, lebih khusus di Pulau Nusanya. Ini apa yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga memberikan perhatian dan pelayanan total kepada masyarakat di Kecamatan Ndao Nusa, lebih khusus di Pulau Nusa, Bapak Ketua, Bapak Asdo? Ya, jadi sebenarnya memang
pendekatan pelayanan itu difokuskan kepada pulau-pulau. Jadi bukan hanya di Nusa dan Dau saja, tetapi termasuk pulau-pulau yang lain juga akan dilaksanakan pelayanan yang sama. Cuma karena mengingat pandemi ini, sehingga menjelang ini kita baru laksanakan hanya di Pulau Nusa saja, tetapi katakanlah di Nusa Manuk, di Pulau Usu di lain itu juga nanti dilakukan pelayanan yang sama. Kecuali ya hiburan ini hanya satu saja, jadi difokuskan hanya di Daun Nusa saja. Sedangkan pelayanan bak sosial yang lain itu tetap dilaksanakan di semua pulau. Setelah hari ulang tahun 2 Juli masih tetap dilakukan. Iya, dan saat ini ada kegiatan-kegiatan sebelum juga ada yang sudah sedang berjalan juga di pulau-pulau. Jadi setelah juga dia tetap berjalan terus. Bapak Asdo, Ketua Panitia, kemudian di ibu kota kabupatennya sendiri fokus hanya untuk upacaranya atau ada kegiatan lain lagi, Bapak Ketua? Di acara puncaknya. Di di kabupaten atau di pulau besarnya ini kita hanya melakukan bakti sosial kebersihan saja. Kebersihan, jadi nanti kita laksanakan aksi kebersihan di gedung-gedung kebaktian, di tempat-tempat umum, termasuk di halaman kita masing-masing. Itu yang nanti dilaksanakan. Kemudian upacaranya sendiri secara virtual, hanya beberapa Forkopimda dan beberapa pimpinan saja yang dihadiri langsung bersama-sama dengan Pak Bupati di lobi lantai dasar pada 2 Juli nanti. Sesuai dengan undangan. Upacaranya dalam jumlah yang terbatas karena situasi pandemi COVID. Baik, Bapak Ketua, tentu kita bersyukur Rotendao berusia ke-19 walaupun dalam suasana pandemi. 19 tahun berjalan, tentu sudah ada capaian-capaian yang kita dan pemerintah dan masyarakat lakukan. Terakhir sekali mungkin ada satu prestasi yang menjadi hadiah atau kado bagi kabupaten, pemerintah dan kabupaten dan masyarakat Kabupaten Rotendao pada hari ulang tahun yang ke-19 ini, Bapak. Iya, betul. Memang tadi kami baru menerima kedatangan Bupati pulang dari Kupang untuk menerima hasil LHP BPK RI untuk Kabupaten Rotendao atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rotendao, dan hasilnya tadi disampaikan oleh Bupati kepada kita semua bahwa kita mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Dan itu Bupati menyampaikan terima kasih kepada semua pimpinan OPD atas pengelolaan keuangan yang sangat baik sehingga kita bisa dapat predikat itu dalam waktu 19 tahun, dan ini merupakan satu hadiah yang paling besar, kado terindah dalam menjelang kita HUT Rotendao yang ke-19. Jadi itu sangat terharu sekali dari kami semua, antara bersuka cita dan sangat terharu karena sisa 2 hari kita menjelang ulang tahun, hadiah terindah yang kita capai selama 19 tahun Kabupaten Rotendao terbentuk. Itu yang paling itu, dan nanti pada saat nanti upacara itu pasti disampaikan oleh Ibu Bupati, tapi kebetulan tadi sudah bertemu dan yang saya tahu itu khususnya selanjutnya menyangkut dengan hadiah yang terindah yang bagi pemerintah dan masyarakat. Itu nanti disampaikan langsung oleh Pak Bupati.
Baik, Bapak Ketua, jadi memang khusus untuk upacaranya difokuskan di kantor bupati secara terbatas. Terbatas ya. Ya, di kecamatan-kecamatan melakukan semuanya dalam konteks virtual. Sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan. Ya. Bapak Ketua, mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat dalam suasana kegembiraan HUT ke-19 Kabupaten Rotendao yang dilakukan secara terbatas ini, supaya masyarakat juga mengikuti format yang ada di pemerintah kabupaten dan boleh bersukacita, bersyukur, tetapi dalam konteks pembatasan-pembatasan yang sedang dilakukan Bapak Ketua. Iya, baik. Jadi menyangkut dengan sukacita kita dalam rangka HUT Rotendao ke-19 ini, tentu masyarakat juga ingin juga satu sukacita bersama dengan pemerintah, namun sesuai dengan instruksi Bupati bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang prinsipnya mengumpulkan banyak orang, massa, sehingga tidak melarang masyarakat untuk bersukacita, tetapi katakanlah mengikuti upacara maka secara online atau virtual, dan masyarakat diharapkan senantiasa mendukung program pemerintah, terutama di ulang tahun ini. Capaian-capaian pembangunan yang sudah dicapai diharapkan supaya tidak menjadi polemik, tetapi senantiasa mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan ini supaya semakin baik ke depan lagi, dan kita menghimbau supaya mempertahankan opini yang kita raih dan susah payah kita perjuangkan dan kita peroleh sebagai hadiah. Bapak Ketua Panitia, kontak fisik kita hindari, kita minimalisir mungkin, karena memang zamannya teknologi informasi, mungkin bentuk-bentuk ekspresi sukacita masyarakat bisa ungkapkan melalui mungkin video, melalui platform apapun, atau melalui banner atau ucapan-ucapan di media sosial, mungkin lebih diarahkan ke situ, paling pas juga ya Bapak Ketua ya. Iya, jadi diharapkan yang penting dalam tanda kutip bahwa memang benar-benar disampaikan kepada ucapan terima kasih atau ekspresi mereka terhadap capaian-capaian ini dalam tataran yang wajar, yang santun, yang beretika, disampaikan secara beretika, jangan sampai berlebihan terus nanti kontroversi dan polemik. Saya mungkin ucapan selamat ulang tahun kepada pemerintah dan masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk mungkin di Facebook, di Instagram, dan media-media sosial lainnya dalam konteks menyampaikan kegembiraan, sukacitanya Pak Ketua ya Pak, sistemnya. Iya, karena ini ulang tahun kita bersama Rotendao, jadi tentu kita tidak ada larangan di situ, tetapi sekali lagi saya bilang dalam bentuk yang apa namanya, yang bertanggung jawab, santun, menyampaikan sesuai dengan versi mereka, tapi jangan sampai menimbulkan kontroversi antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat antara masyarakat dengan masyarakat sendiri. Oke, terima kasih Bapak As2 sebagai Ketua Panitia peringatan Hari Ulang Tahun Rotendao ke-19. Kita berharap bahwa ulang tahun ini yang kita rayakan, kita bisa rayakan dengan pembatasan-pembatasan yang ada, tetap tidak mengurangi hikmah dan kemeriahannya. Seperti yang telah dijelaskan, ada banyak sekali kegiatan yang dirancang dan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, masih tetap dalam konteks memperhatikan protokol kesehatan di suasana pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak Ketua Panitia. Mungkin terakhir ada harapan atau ada himbauan lagi yang terakhir dari Bapak untuk segenap masyarakat Rotendao. Ajakanlah seperti itu sehubungan dengan peringatan atau Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Rotendao kita 2 Juli. Saya lupa satu lagi. Tadi dalam kegiatan yang saya sudah sebutkan itu, diantaranya 1 titik vaksinasi terhadap napi dilakukan pada tanggal 2. Tanggal 2 sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan ke sana. Jadi bukan hanya di dalam Nusa saja, tapi salah satunya adalah di lapas Baas ini, terhadap jumlah yang sesuai dengan ketersediaan vaksin yang disiapkan oleh pemerintah. Sedangkan
harapan-harapan dari saya sebagai Ketua ketua panitia, panitia iya. dalam ketua panitia, bahwa marilah kita semua sekali lagi mendukung pemerintah dalam hal ini sukacita dalam rangka HUT Rotendao yang ke-19 ini, dan semua aktivitas kita tetap mengacu kepada instruksi-instruksi atau aturan-aturan baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten semua dalam tatanan kita meminimalisir kerumunan dan kontak kerumunan, kemudian untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi loncatan virus COVID-19 di Kabupaten Rotendao akibat karena kita lalai, kita terlena dengan hajatan yang kita laksanakan saat ini. Karena itu selalu kita menjaga protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah baik pusat sampai ke daerah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, terutama edaran terbaru Ibu Bupati, instruksi Bupati yang paling terakhir. Semua aktivitas yang dilaksanakan selalu dilakukan tes antigen. Pada itu saja. Terima kasih Bapak Asdua sebagai Ketua Panitia. Kita tentu berharap bahwa peringatan hari ulang tahun ini menjadi momentum evaluasi bagi kita dan introspeksi diri untuk menata dan membangun Rotendao yang lebih baik lagi tentunya Pak Ketua. Terima kasih untuk kesempatan bincang-bincangnya. Dirgahayu Kabupaten Rotendao Pak Asdua, Pak Ketua Panitia. Sukses untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rotendao di ulang tahun yang ke-19. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat, teman, inilah perbincangan channel Speak Up with Ernest dengan Bapak Asisten 2 Bapak Armis Saik, Sarjana Teknik Ketua Panitia peringatan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan kiranya bermanfaat.